CEO ini dicium oleh istrinya yang sedang mabuk. Keesokan harinya dia bangun lambat. Semua karyawannya berdiskusi tentang kali pertama CEO pergi kerja lambat selama 8 tahun ini. Semuanya mengira yakin dia sudah mencintai seseorang. Ketika sapaan, CEO melihat bibir Mok-Mok, ingat tentang adegan kemarin. Dia berniat menghapuskan mulut untuk dia. Tapi Mok-Mok malu sehingga menghapus diri. CEO yang tegang itu mengambil secangkir susu dan meminum semuanya. Ini milikku, bukankah kamu hanya menyukai kopi saja? Aku tahu, tapi bagaimana aku menyukai susu milikimu? Kemudian CEO mengantar Mok-Mok ke perusahaan. Mengeluarkan sebuah cincin untuknya. Mok-Mok melihat itu berharga tinggi sehingga tak mau menerima. Tapi CEO menjelas bahwa itu hanya diperlukan untuk pernikahan palsu saja. Selanjutnya dia memegang tangan Mok-Mok dan memakaikannya untuknya. Tak diizinkan melepas cincin itu. Keesokan harinya dengan senjagaan Nin mengajak Mok-Mok membeli sepatu. Lalu memilih sebuah sepatu yang berharga tinggi untuknya. Mok-Mok tahu harganya 3.500 yuan sehingga dia tak bisa membeli. Kartu kreditnya sudah habis uang dari 6 bulan yang lalu. Nin tersenyum puas, mengejek bahwa istri CEO tetapi tak cukup uang untuk membeli sebuah sepatu. Selanjutnya dia mengatakan akan membelikan sepatu itu untuknya. Tak disangka Mok-Mok mengeluarkan kartu kredit hitam dari tasnya. Nin melihatnya sangat marah. Pada saat ini di kantor, CEO sedang marah dan mengkritik rencana yang dilakukan dengan buruk. Meminta Departemen Komunikasi harus melakukan rencana lain dalam besok. Pada saat ini, HP-nya memiliki pemberitahuan pengurangan uang dari Mok-Mok. Suasana hatinya tiba-tiba menjadi senang. Menyuruh sekretarisnya memberikan tambah 3 hari untuk Departemen Komunikasi. Pada malam hari ketika Mok-Mok berpartisipasi konferensi pers. Aktris lain yang berada di karpet yang sama cemburu ketika dia melihat bahwa pakaiannya mirip dengan miliknya. Saat menuruni tangga dengan sengaja mendorongnya ke pagar. Gaunnya ternoda cat. Setelan ini adalah sponsor edisi terbatas, hanya ada satu di seluruh negeri. Ketika manajer melihat ini, dia dengan keras mengkritiknya dan menyuruhnya bersiap secara mental untuk memberi kompensasi. Juga membatalkan status karpet merahnya malam ini. Mok-Mok mengambil gaun dan pergi ke kamar mandi untuk mencucinya. Pada saat ini sahabatnya menelepon. Berkata bahwa temannya memiliki gaun yang sama. Tak disangka orang itu CEO. Mengapa tak berkata kepadaku? Bukankah kamu sangat sibuk? Jadi masalah ini aku tak mau mengganggumu. Aku suamimu. Mengapa kamu meminta bantuan Gia Enhi bukan aku? Kamu hanya suami nominal. Dan dia benar-benar keluargaku. Apa yang kamu mau lakukan? Katakan lagi. Sakit. CEO mengatakan bahwa dia sudah membeli semua pakaian dari brand itu. Dan menemukan gaun yang sama untuk dia. Ketika Tuhi mengira dia bisa bersinar di atas panggung tiba-tiba Mok-Mok muncul, Tuhi sangat marah. CEO mengantar Mok-Mok ke pameran. Dan memakaikan kalung di lehernya. Ini sangat mahal, aku tidak akan bisa membayar jika terjadi kesalahan. Maka kamu akan menggunakan tubuhmu untuk membayar hutang. Dalam pameran, Mok-Mok bertemu dengan pria yang meninggalkannya. Tantin baru saja melihat dan mengenali kalung di leher Mok-Mok. Itulah produk utama dari pameran ini. Bertanya dia itu dari mana. Pada saat ini Bos Lang pergi ke sana untuk membantunya. Tantin menyuruh Trie Giangon membeli kalung itu sebagai hadiah ulang tahunnya. Jika kamu menyukainya, belilah, anggap itu 1 bulan bahagia kita bersama. Trie Giangon memanggil staf dan mau membeli kalung itu. Karyawan berkata kalau membeli, dia harus membayar selama 3 hari. Trie Giangon bermurah hati dalam menandatangani kontrak. Segera setelah itu, Tantin dengan arogan mengulurkan tangannya dan menyuruh Mok-Mok untuk melepas rantai itu. Kamu cinta pria aku pernah cinta. Kalung yang aku memakai kamu juga suka. Mungkinkah kamu mencintaiku? Dia sangat marah. Mok-Mok berniat melepas kalung itu tapi dicegah oleh CEO. Apakah kamu yakin kamu akan membeli kalung ini? Trie Giangon yang sombong masih ingin memprovokasi. Tapi pada saat ini staf mengatakan kalung itu berharga 5 juta yuan. Ketika dia mendengar harganya, dia diam.
Menjijikkan dengan kalung pedesaan yang jelek, harganya sangat tinggi. Tetapi staf mengatakan kepadanya bahwa ini adalah harga yang ditawarkan oleh Lang Ti. Baru saat itulah dia menyadari pria yang berdiri di samping mantan kekasihnya. Keduanya dengan cepat berbalik, tiba-tiba dipanggil kembali oleh Presiden. Trie Giangon bertanya harus melakukan apa baru saja dilepaskan. Bos Lang mendorong Mok Mok ke depan dan meminta Trie Giangon meminta maaf kepadanya di depan semua orang. Maaf kepada Halem. Saya bisa memikir tentang bantu Anda membeli kalung ini. Tak ada cara yang lain. Trie Giangon hanya bisa meminta maaf kepadanya tentang zina. Kemudian memaksa Tantin meminta maaf. Mok Mok menjadi marah dan pergi setelah mendengar kata-kata maaf dari keduanya. Bos Lang merobek kuitansinya di depan mereka. Nantinya saya tak mau keduanya muncul di depan dia lagi. Karena mau menjadi terkenal, Mok Mok dengan sengaja mengungkapkan berita dia berkencan dengan CEO Lang Ti. CEO juga membuat akun untuk membantunya. Memberikan nama mencari hidup untuk membesarkan Mok Mok. Mok Mok melihat nama ini segera meminta dia ganti namanya. Tapi CEO menyuruh hal ini sangat diperlukan. Berita baru saja dilebarkan sudah menjadi hot. Semuanya mengira siapa Mok Mok. Dengan cepat akun CEO sudah dimasukkan top cari. Topiknya suami ini baik sekali. Tak disangka CEO mencintai istrinya seperti ini. Hari itu hari ulang tahun Mok Mok dan CEO. Keduanya berjanji makan malam bersama untuk merayakan ulang tahun. Di sisi ini Anin sudah bersiap sebuah kejutan khusus untuk CEO. Dengan sengaja berpura mabuk untuk bertemu dia. Mok Mok juga memasak makanan dan kue ulang tahun di rumah. Tapi sudah lama tak melihat dia pulang. Menyalakan HP melihat Anin posting foto selamat ulang tahun. Berpikir keduanya sedang di samping bersama. Dia marah dan makan semua makanan. CEO menemui Anin baru saja menemukan Anin tak mabuk. Menyuruh dia jangan bercanda lagi. Lalu mau pergi dengan cepat. Tapi Anin menahankan CEO dan mau makan malam bersama dia. Anin, kamu tahu hari ini sangat penting bagiku. Mok Mok sedang tungguku di rumah. Anin tak menahan lagi sehingga mengatakan kata cinta kepada dia. Tapi Bos Lang bilang dia selalu menganggapnya sebagai adik perempuan. Kecintaannya hanya adalah kepemilikan. Bos Lang pulang melihat Mok Mok sedang makan diri, dia tahu Mok Mok sedang marah. Jadi menyeret dia ke setempat. Di mobil CEO memberikan hadiah untuknya. Dia membukanya, itulah sertifikat hak guna rumah. Apakah kamu menghadiahkan sebuah rumah untukku? Tak bisa, tak bisa. Hadiah ini terlalu berharga, aku tak bisa menerima. Sama-sama, itu hanya bentuk saja. Apa maksudmu? Kita sudah menikah. Milikku juga milikmu. CEO bertanya Mok Mok hadiah yang dia siap di mana. Mok Mok dengan malu berkata awalnya dia sudah membuat kue ulang tahun untuk dia. Tapi karena marah sehingga sudah makan semuanya. CEO mengantar Mok Mok ke toko kue. Untuk dia membuat kue untuknya. Keduanya bersenang-senang. Mok Mok malu sehingga wajahnya kemerah-merahan. Ruang angkasa penuh rasa cinta. Oleh karena itu keduanya sudah cium-mencium. Tapi mereka hanya menikah palsu. Keesokan harinya Mok Mok agak malu. Untuk menghindari CEO dia sudah syuting dengan kru. Tak disangka ketika membuka pintu kamar lihat seekor anjing. Ternyata Bos Lang sudah mengikutinya ke sini.